Oke, audio roll. Ya. Cam roll. Action. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masa pandemi ini kegiatan PA dan Sarasehan yang biasa kita lakukan 1 minggu sekali secara bergiliran di rumah-rumah jemaat tentu tidak bisa kita lakukan. Wabah COVID-19 memaksa kita semua untuk tetap berada di rumah. Meskipun demikian, kita tidak perlu khawatir dan kecil hati karena teknologi sangat membantu kita. Ya betul, ada internet dan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau bahkan juga video call WA sekarang sudah bisa 8 orang yang tetap dapat membuat kita berjumpa bahkan berdiskusi bersama. Itulah sebabnya program PSBB, pendalaman spiritual berbagi berkat, ini kita buat sebagai panduan untuk kita ber-PA atau bersarasehan di wilayah-wilayah secara online atau di rumah-rumah bersama seluruh anggota keluarga. Iya, terlebih lagi ketika kita mencoba menghayati di dalam siklus gerejawi kita, dalam penanggalan gerejawi saat ini kita sedang berada di masa Pentakosta. Adapun tema masa Pentakosta di tahun 2020 ini telah disusun oleh LPP Sinode GKJ dan GKI Jateng dengan tema besar Mengalirlah Bersama Roh Kudus. Apa maksud dan tujuan dari tema ini? Mari kita mendiskusikannya di program PSBB. Ya, peristiwa Pentakosta tentu tidak asing bagi kita. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu berarti hari ke-50. Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian masih berada bersama dengan para murid selama 40 hari. Lalu di hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga, dan 10 hari kemudian terjadilah pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Jadi 50 hari dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Dan kisah mengenai pencurahan Roh Kudus itu diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Di sana dikisahkan bahwa pada saat itu Roh Kudus turun kepada para murid, memberikan mereka daya untuk berani mewartakan kabar baik, juga memperlengkapi mereka dalam mengkomunikasikannya. Ya, biasanya hambatan dalam komunikasi itu kan soal bahasa. Orang tidak saling memahami karena menggunakan bahasa yang berbeda. Di saat Pentakosta itu, Roh Kudus menyingkirkan hambatan bahasa itu sehingga orang-orang memahami akan kabar baik yang disampaikan oleh para murid. Kalau begitu, Roh Kudus adalah sebuah daya ya yang memampukan dan memperlengkapi para murid. Tapi apakah Roh Kudus itu baru muncul saat peristiwa Pentakosta? Oh, bukan begitu. Roh Kudus tidak muncul hanya setelah Pentakosta, karena keberadaan Roh Kudus itu juga sudah dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Saat penciptaan, Roh Kudus juga terlibat di dalamnya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, di sana dituliskan Roh Allah melayang-layang. Lalu di ayat yang ketiga dituliskan Allah berfirman atau logos dan jadilah seisi bumi. Jadi sejak awal penciptaan Roh Kudus sudah terlibat. Begitu pula dalam pelayanan para nabi. Roh Kudus juga berkarya. Di dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 dan 29 di sana dituliskan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jelas karya Roh Kudus sudah terjadi sejak zaman penciptaan para nabi, sehingga karya Roh Kudus itu tidak hanya terjadi pada saat Pentakosta. Begitupun saat pelayanan Tuhan Yesus. Keberadaannya paling nampak ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Maka dari itu, karya Roh Kudus sesungguhnya jauh lebih luas daripada peristiwa Pentakosta. Atau peristiwa Pentakosta itu hanya salah satu bentuk dari karya Roh Kudus. Oh, jadi begitu ya. Roh Kudus itu ternyata sama dengan Roh Allah yang sudah sejak awal penciptaan. Lalu saat menciptakan manusia, kita semua di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa kita menjadi makhluk hidup karena dihembuskan nafas oleh Allah. Berarti makna Roh Allah atau Roh Kudus selalu tinggal dalam diri kita ya. Ya, Roh Allah, Roh Kudus itu selalu tinggal dalam diri kita. Hanya saja masalahnya dosa membuat kita mengabaikannya. Kita tidak mau tunduk pada tuntunannya, malah memberontak mengikuti nafsu keinginan sendiri. Itulah sebabnya kejahatan mulai muncul. Manusia berbohong, melempar tanggung jawab dan menyalahkan yang lain. Muncul iri hati yang berujung pada pembunuhan dan aneka kejahatan lainnya. Dosa yang membuahkan kejahatan ini membuat kita menjauhi Roh Allah, sebab kita tidak kudus, sementara Roh Allah itu kudus. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus nantinya, yang mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, kita kemudian punya akses untuk mendekati Roh Allah yang kudus itu. Dosa sudah disingkirkan sehingga kita sekarang bisa mendekati Roh Allah yang kudus itu. Dan hal inilah yang ditegaskan dalam peristiwa Pentakosta, bahwa perkataan dalam kitab Nabi Yoel bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia kini terrealisasi. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 14 dituliskan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15 dari Roma 8 ditegaskan bahwa sebagai anak-anak Allah kita dijadikan berani untuk menghadapi dunia ini. Bunyi lengkap ayat 15 adalah sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apakah dengan begitu ayat ini mau mengatakan bahwa keberanian yang sudah diberikan itu membuat kita mampu mempersaksikan hidup dalam penyertaan Allah ya? Kira-kira bagaimana ya bentuk kesaksian itu di zaman sekarang? Nah, soal mempersaksikan hidup dalam penyertaan Allah itu sebenarnya banyak bentuknya. Salah satunya dalam situasi pandemi saat ini, di mana semua orang atau banyak orang dirundung ketakutan dan kecemasan, kita yang sudah diberikan keberanian oleh Allah dapat menumbuhkan semangat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian,
Mereka tidak lagi takut atau cemas yang bisa berujung pada keputusasaan, melainkan mereka dapat kembali berpengharapan. Roh Kudus memberdayakan kita untuk berani. Kita lalu memberdayakan orang lain untuk tetap semangat dan hidup berpengharapan. Kita bisa bayangkan kalau setiap orang mau memberdayakan orang lain, pastilah lingkungan di sekitarnya jadi berdaya guna bagi kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Inilah yang kemudian dirumuskan dalam kalimat tema kita di masa Pentakosta tahun 2020 ini, mengalir bersama Roh Kudus. Oh ya, saya paham. Saya jadi ingat yang dikatakan oleh dosen waktu kuliah dulu, Pendeta Stefanus Christian Haryono, dalam bukunya Meniti Kalam Kerukunan. Beliau menjelaskan bahwa kata spiritualitas berarti atau berasal dari bahasa Latin spiritus yang artinya roh, jiwa, atau semangat yang memiliki padanan artinya dalam bahasa Ibrani yakni ruah, atau dalam bahasa Yunani pneuma, yang berarti angin atau nafas. Dalam bahasa Indonesia kata ini kerap diartikan sebagai sebuah semangat yang menggerakkan. Kalau begitu, Roh Allah atau Roh Kudus merupakan sebuah semangat yang menggerakkan kita semua untuk menghayati spiritualitas Kristiani, yaitu memberdayakan manusia. Ya, sejak semula Allah menciptakan kita itu menjadi manusia yang berdaya. Kita bukan wayang di tangan dalang yang tidak berdaya, tetapi kita diciptakan dengan kebebasan yang memungkinkan kita untuk memiliki daya kreasi yang luar biasa. Lalu karya penebusan Kristus dan peristiwa Pentakosta makin menegaskan dan menggelorakan kita untuk menumbuh kembangkan kehidupan ini. Seperti air yang mengalir, pasti di sepanjang alirannya itu akan menumbuhkan kehidupan. Begitulah makna dari orang Kristen yang telah menyatu dengan Roh Allah atau Roh Kudus itu. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai sini dulu agar Bapak Ibu, saudara-saudari semua dapat melanjutkan diskusinya di wilayah atau di rumah masing-masing. Sudahkah kita memberdayakan orang lain atau menjadikan orang lain berdaya? Atau jangan-jangan yang sering kita lakukan adalah memperdayakan orang lain menurut keinginan kita? Wah, jangan sampai begitu ya. Roh Allah atau Roh Kudus itu kan memberdayakan kita dan membuat kita berguna bagi orang lain. Tentu agar dunia selalu berisi pengharapan, kegembiraan akan sukacita yang berasal dari Allah. Oleh karenanya, mari kita diskusikan di wilayah atau di keluarga kita masing-masing. Selamat melakukan dan menjalani PSBB. Pendalaman spiritual berbagi berkat.